Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Arbianto, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Saya akan meringkas tugas artikel Sosiologi Gender Perempuan Aceh Pasca Tsunami. Gender dan pembangunan perempuan merupakan kajian yang menarik untuk dibahas secara mendalam. Hal ini dikarenakan kedua pemahaman tersebut telah menciptakan dinamika tersendiri bagi keberlangsungan pembangunan, khususnya di Aceh pasca konflik dan tsunami. Konsep gender sepanjang sejarah telah memperlihatkan keberhasilan dalam menciptakan peluang dan semangat perubahan di kalangan kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan bernegara, terutama dalam persoalan pembangunan hak-hak perempuan yang seringkali dinomorduakan setelah laki-laki. Persoalan gender khususnya di Aceh mulai meluas pasca konflik dan tsunami yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Trauma terhadap konflik yang berkepanjangan tahun 1976 sampai 2005 membuat perempuan Aceh mengalami banyak penindasan dan penyelewengan terhadap hak asasi mereka, terutama yang berkaitan dengan harkat dan martabat mereka sebagai perempuan. Tidak sedikit perempuan Aceh menjadi korban penyiksaan dan kekerasan oleh laki-laki pada masa konflik Aceh, bahkan berujung pada kematian. Selain konflik berkepanjangan, tsunami Aceh pada 26 Desember tahun 2004 semakin memporak-porandakan kehidupan perempuan Aceh secara lahiriah maupun batiniah. Kesengsaraan dan kesulitan hidup yang selama ini dirasa oleh perempuan Aceh menjadi acuan bagi kebangkitan perempuan Aceh untuk memperbaiki dan membangun kembali jati diri perempuan Aceh, bersamaan dengan terjadinya kesepakatan damai antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 15 Agustus 2005 di Finlandia, Helsinki. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh perempuan Aceh dalam upayanya mengangkat kembali harkat dan martabat perempuan Aceh untuk kembali bangkit mendapatkan hak hidup mereka sebagai perempuan terutama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Bangkitnya upaya perempuan Aceh pasca konflik dan tsunami untuk mendapatkan dan meraih hak-hak mereka dalam setiap bidang kehidupan bernegara telah menciptakan berbagai macam upaya serta didukung dengan berbagai faktor yang menjadi penentu keberhasilan kaum perempuan Aceh, terutama dalam persoalan pembangunan kembali hak-hak perempuan Aceh. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas analisis teoritis gender dan hubungannya dengan pembangunan hak perempuan di Aceh pasca konflik dan tsunami. Perempuan di wilayah konflik antara korban, penyintas, dan agen perdamaian yang mengkaji peran perempuan di wilayah konflik yaitu Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Selama konflik berlangsung di dua wilayah tersebut didapati bahwa kaum perempuan hanya dianggap sebagai korban, padahal upaya informasi telah dilakukan oleh kaum perempuan dalam memberikan kontribusi positif pada proses perdamaian, penyintas maupun inisiator. Akan tetapi hal tersebut dilupakan sehingga perempuan merasa tidak mendapatkan keadilan. Perempuan Aceh korban konflik berharap banyak kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR) Aceh untuk dapat memenuhi hak perempuan yang selama ini didiskreditkan, namun usaha tersebut ternyata gagal. Lain hal dengan perempuan Ahmadiyah di wilayah NTB yang mengalami kekerasan fisik, psikologi, dan ekonomi yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat dikarenakan status kewarganegaraan mereka. Segala persoalan mengenai hak-hak perempuan tersebut nyatanya jelas diterapkan dalam CEDAW, Resolusi DK PBB nomor 1325 dan Rekomendasi Umum PBB nomor 19, di mana pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan keadilan dan hak-hak perempuan. Kajian selanjutnya dilakukan atas kerjasama Lembaga Pustaka Larasan, ICA-IOS, dan KTLF Jakarta dalam sebuah kumpulan tulisan yang berjudul Aceh Pasca Tsunami dan Pasca Konflik, yang disunting oleh Patrick Daly, R. Michael Wiener, dan Anthony Reid pada tahun 2012. Kajian ini fokus meneliti mengenai keadaan masyarakat Aceh pasca konflik dan tsunami di dalamnya termasuk membahas mengenai kondisi perempuan Aceh. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk membahas sejumlah pelajaran penting tentang rekonstruksi Aceh dan proses perdamaian Aceh, pemilihan komunitas masyarakat Aceh, dan internasional. Perempuan Aceh korban konflik berharap kepada Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) untuk dapat memenuhi hak perempuan yang selama ini dideskripsikan, namun usaha tersebut ternyata gagal. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui data-data yang diperoleh dari pengumpulan sumber-sumber bacaan yang meliputi buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Pembahasan mengenai gender telah lama didominasi pada kehidupan masyarakat Barat, terutama Amerika dan Eropa. Gender sendiri merupakan sebuah pemahaman yang hakikatnya pekat dengan nuansa Barat, Western Invention, Cornell 1993, di mana isu gender
sebagai upaya untuk mencapai kesamaan antara perempuan dan laki-laki pertama kali muncul pada tahun 1950 dan 1960. Gerakan kaum perempuan ini muncul sebagai konflik sosial yang dilatar belakangi dengan tujuan yang mendobrak sistem patriarki yang dilindungi oleh kuatnya tradisi struktural fungsional dalam sistem sosial di tengah-tengah masyarakat. Kuatnya sistem patriarki dalam sebuah keluarga cenderung menyebabkan munculnya ketimpangan gender, terutama dalam persoalan ekonomi. Gerakan gelombang pertama, kaum perempuan, lebih kepada gerakan filsafat di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Concerdet tahun 1785. Sedangkan gelombang kedua dimulai pada tahun 1960 yang ditandai dengan berlakunya liberalisme gaya baru melalui diikutsertakannya perempuan dalam hak suara di parlemen. Herlin Puspitawati 2003. Konsep gender pada dasarnya bertentangan dengan konsep seks, yang kedua pertentangan ini beliau begitu familiar hingga diperkenalkan pada tahun 1970. Robert Soller yang merupakan seorang pakar psikologi merupakan orang pertama mengangkat isu mengenai perbedaan antara gender dan seks. Margaret Simons 2012. Perdebatan mengenai hal tersebut terus berkembang menjadi sebuah kajian yang memfokuskan perbedaan antara konsep gender dengan konsep seks secara lebih terstruktur, di mana gender merupakan salah satu konsep utama bagi lahirnya gerakan kaum perempuan. Pembahasan menggender dalam perspektif fungsionalis ini dibagi kedua periode, yaitu periode pre-industrial socialist dan contemporary society. Pada periode pre-industrial society, para fungsionalis menekankan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari keseimbangan sosial pada masyarakat praindustri yang ditandai adanya penetapan tugas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada sisi lain, terlepas daripada kritik yang diberikan terhadap teori ini, dalam memandang gender, struktur fungsional tetap dipertahankan dalam sistem masyarakat, terutama dalam pembagian kerja yang berbagai jenis kelamin. Teori konflik muncul dari pemikiran yang dituangkan oleh Engels dan Marx mengenai kelas sosial. Karl Marx 1818 sampai 1883 menyatakan bahwa teori konflik ini yang berbasiskan asumsi bahwa masyarakat merupakan panggung untuk memperjuangkan kekuasaan dan didominasi untuk melawan kelompok maupun individu yang mendominasi sumber daya. Sedangkan Friedrich Engels 1820 sampai dengan 1895 serupa dengan Marx menyatakan bahwa dalam masyarakat kontemporer, keluarga merupakan sistem sosial yang di dalamnya terdapat berbagai konflik dan tidak memiliki harmoni. Engels mendukung adanya peran kontemporer khusus dan saling tumpang tindih yang menguntungkan dalam sebuah keluarga. Aceh pasca konflik berkepanjangan hampir 3 dekade antara gerakan Aceh Merdeka GAM dengan pemerintah Republik Indonesia yang berujung pada perundingan damai di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005, serta bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, merupakan awal transisi bagi kestabilan pembangunan khususnya bagi perempuan Aceh. Perdamaian dan rencana pembangunan kembali kehidupan masyarakat Aceh dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, maupun sosial tidak terlepas dari perbincangan hak kaum perempuan. Pentingnya pembahasan mengenai perempuan Aceh dalam pembangunan adalah menganalisis proses dan kemajuan pembangunan Aceh baik dari bidang sosial, politik, dan ekonomi. Begitu penjelasan saya mengenai perempuan Aceh pasca tsunami. Kesimpulannya adalah menurut saya persoalan gender sudah sering terjadi sejak lama. Di Indonesia mungkin kita kenal Raden Ajeng Kartini. Beliaulah pejuang yang berusaha menyetarakan gender laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan kodrat, namun tidak melangkahi kaidah yang ada. Seperti halnya tugas laki-laki dan perempuan saat ini. Komentar saya terhadap artikel ini menurut saya sangat bagus dan menarik. Ketimpangan dan penyetaraan gender sudah seharusnya ditegakkan tinggi, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai cara hidup yang sama, namun dibedakan oleh harfiahnya saja. Apalagi kita sama-sama manusia, harus saling menyayangi, mengasihi, dan tidak menyakiti satu sama lain. Dengan penyetaraan gender, unsur-unsur manusiawi akan mudah berjalan dengan baik. Demikian dari saya, Wahyu Arbianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.